Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Penyebaran agama Kristen di Bali. Penyebaran agama Kristen di Bali telah dilakukan pada masa pemerintahan Dalem Dimade, Raja Gelgel yang berkuasa dari tahun 1605 sampai dengan tahun 1651. Pada tahun 1633 datanglah seorang misionaris yang bernama Justus Heurneus, diutus oleh Gubernur Jenderal VOC Belanda Hendrik Brouwer untuk menyebarkan agama Kristen di Bali, dengan alasan bahwa masyarakat Bali memerlukan Injil untuk memberi pengaruh moral yang baik. Akan tetapi, Dalem Dimade, Raja Gelgel Bali ketika itu tidak menanggapinya, sehingga pengaruh Kristen tidak dapat masuk ke Bali. Selanjutnya, setelah berakhirnya kekuasaan kerajaan Gelgel di Bali dan setelah Bali terpecah menjadi 10 kerajaan, pada tahun 1829 datanglah kembali misionaris yang bernama Walter Henry Melhurst. Disusul 9 tahun kemudian, tahun 1838, datang juga misionaris Inggris bernama Ennis ke Bali, yang kemudian menetap tinggal di Bali sampai dengan tahun 1846. Akan tetapi, mereka belum bisa menyebarkan agama Kristen di Bali. Walaupun tidak berhasil, usaha penyebaran Kristen terus dilakukan. Selanjutnya, seorang politikus dan juga pendeta yang bernama Baron van Hoppel menulis brosur yang berjudul Nederland and Bali Ene Stem with in the het Nederland Volk, memberikan cara pendekatan baru agar orang Bali menyembah Yesus tanpa merubah budaya dan cara sembahyang mereka. Namun, pendekatan itu pun sampai tahun 1861 belum menampakkan hasil. Karena tidak berhasil dalam usaha penyebaran agama Kristen selama itu, maka mereka mengesampingkan dulu usaha menyebarkan agama Kristen. Mereka mengubah strategi. Mereka kemudian mengutamakan mempelajari bahasa Bali dan Jawa kuno terlebih dahulu. Ditugaskanlah kemudian pada tahun 1863 W. Pandenjak untuk mempelajari adat istiadat Bali dan bahasa Bali. Selanjutnya, pada tahun 1864, dia dikirim ke Bali. Dengan bekal pengetahuan adat istiadat dan budaya Bali itulah W. Pandenjak kemudian berhasil melakukan pendekatan dengan keluarga Raja Buleleng. W. Pandenjak selanjutnya diizinkan untuk mendirikan sekolah dan gereja. Akan tetapi tugasnya itu dapat dijalankan hanya 2 tahun saja, karena dengan alasan sakit dia akhirnya kembali ke Belanda. Usaha penyebaran agama Kristen itu kemudian dilanjutkan oleh R. van Eck, seorang ahli etnologi yang datang ke Bali
bulan Mei tahun 1866, yang disusul juga dengan Jacob de Prum, seorang ahli dalam bidang kedokteran, datang ke Bali pada bulan November 1866. Dengan usaha keras dari kedua orang itulah pada tahun 1873 mereka berhasil menyebarkan agama Kristen di Bali. Dengan terjadinya pembaptisan pertama orang Bali yang bernama I Gusti Wayan Karangasem. Selanjutnya, 2 tahun kemudian, tahun 1875, Belanda berhasil mendirikan sekolah di Buleleng. Akan tetapi, Ervan Eck dengan alasan sakit, dia kemudian kembali ke negeri Belanda. Sedangkan Jacob de Prum tetap tinggal di Buleleng. Tetapi pada tanggal 8 Juni 1881, dia dibunuh oleh suruhan I Gusti Wayan Karangasem. Selanjutnya pada tahun 1929 datanglah seorang pewarta dari The Christian and Missionary Alliance atau CNMA yang bernama Robert Alexander Japrai ke daerah Jimbarwana, Jembrana sekarang. Tepatnya mendarat di Pantai Cupel. Kemudian didatangkan pula ke Denpasar seorang Cina yang bernama Tesang Tohang, orang Cina atau Tionghoa yang telah berhasil menyebarkan agama Kristen di Balikpapan dan Samarinda. Selanjutnya, atas usaha kerasnya, tahun 1930, Tesang Tohang berhasil mempengaruhi Imaderungu yang berasal dari Pelambingan untuk memeluk agama Kristen Protestan. Imaderungu itulah yang dianggap sebagai pendeta Kristen Protestan pertama di Bali. Kemudian tahun 1931, Tesang Tohang pun berhasil membaptis 4 orang Cina atau Tionghoa, 2 di antaranya keturunan Bali. Selanjutnya pada tanggal 11 November 1931 kembali berhasil membawa 12 orang Bali asli dibaptis di Yehpoh dekat Untal-Untal. Kemudian sampai dengan bulan Oktober 1932, orang Bali yang telah memeluk agama Kristen telah mencapai 260 orang. Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 1932, mereka berhasil membaptis 83 orang di Abian Base, dan kemudian tanggal 12 Desember 1932 mereka berhasil membaptis 39 orang di Wangaya. Begitu juga penyebaran agama Katolik di Bali diawali bertemunya Imade Bronong dan Iwayan di Bluk yang telah memeluk agama Kristen Protestan dengan misionaris Katolik yang bernama Peter Johannes Kersten, SPD. Setelah melalui dialog panjang, akhirnya Imade Bronong dan Iwayan di Bluk tertarik untuk memeluk agama Kristen Katolik dan meminta untuk dibaptis. Selanjutnya pada tanggal 17 April 1936, Imade Bronong menyerahkan 2 orang putranya yang bernama Iwayan Regik dan Imade Rai
untuk dibaptis menjadi Kristen Katolik. Tidak lama berselang, 2 bulan kemudian, pada tanggal 6 Juni 1936, Imade Bronong dan Iwayan Dibluk serta semua umat yang beragama Kristen Protestan yang ada di Tuke dibaptis menjadi Kristen Katolik. Selanjutnya, pemeluk agama Kristen terus bertambah. Akan tetapi, dalam perkembangannya timbullah konflik akibat sanksi adat yang diterima oleh orang-orang Hindu Bali yang telah mengubah keyakinannya menjadi beragama Kristen, baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik. Untuk menghindari masalah yang lebih besar, akhirnya pemerintah Belanda pada tahun 1939 memindahkan secara bertahap sebanyak 90 kepala keluarga yang telah memeluk agama Kristen itu ke suatu daerah baru yang banyak ditumbuhi dengan pohon belimbing hutan. Daerah itu kemudian dikenal dengan nama Belimbing Sari, Jembrana sekarang. Begitu pula pada bulan November 1940, sebanyak 24 orang dan 1 pimpinan rohani masyarakat dari daerah Tuke yang beragama Kristen Katolik juga dipindahkan ke Palesari. Selanjutnya, sampai tahun 1942, sekitar 84 orang sudah datang dan menetap di Palesari, Jembrana. Dalam perkembangannya, masyarakat yang beragama, baik beragama Kristen Protestan maupun beragama Kristen Katolik, dapat hidup berdampingan dengan masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu dan dengan masyarakat yang beragama Islam, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lainnya. Itulah cerita mengenai penyebaran agama Kristen di Bali. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Bali dalam Perspektif Sejarah dan Tradisi dalam relevansinya dengan era global menuju keajegan Bali yang harmonis yang disusun oleh DRS Inyoman Suade. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.